Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang saya akan membahas tentang salah satu sejarah yang sangat populer, requestan dari kawan saya, guru olahraga, tentang pasukan Mongol. Pasukan Mongol adalah salah satu pasukan paling kuat dalam sejarah, dan kita tentu saja akan merasa heran kenapa itu pasukan bisa berhadapan dengan begitu banyak pasukan-pasukan lawan yang beraneka ragam, berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda dan tradisi perang yang berbeda-beda, tetapi mereka selalu menang dan selalu unggul. Ini adalah salah satu misteri yang sebenarnya bisa dipecahkan dengan sangat mudah kalau kita menelaah sejarah dengan sangat baik. Jadi saya pengen mewartakan kepada Baraya tentang 6 atau 7 karakteristik pasukan Mongol yang menjadi kunci sukses kemenangan mereka dalam perang melawan bangsa-bangsa yang lain. Kita mulai. Pada 1223, pasukan Kipchak atau bangsa Cuman pada waktu itu, bangsa Cuman ya namanya memang Cuman, yang ada di sekitaran wilayah Kaukasus itu minta bantuan pada aliansi pasukan-pasukan Rusia. Mereka minta bantuan karena, Pak, sebentar lagi pasukan Mongol datang nyerang. Saya minta bantuan, kumpulkan seluruh pasukan Rusia yang paling bisa diandalkan untuk menghadapi mereka. Sebab kalau saya sekarang dikalahkan sama pasukan Mongol, maka mereka akan masuk ke wilayah Rusia dan kalian akan dihabisi semuanya. Pasukan Rusia akhirnya rapat, rapat bersama teman-temannya, dan akhirnya diputuskan, oke, kita akan memberangkatkan 70.000 sampai 80.000 pasukan terbaik Rusia untuk membantu pasukan Cuman menghadapi invasi serangan Mongol. Oke, mereka bersiap-siap, dan dalam sebuah konvoi yang sangat besar, raksasa, itu mereka berhenti di Georgia, di pegunungan itu. Jadi ada sebuah celah besar, kemudian mereka menahan di situ. Pasukan Mongol kalau lewat ke sini pasti akan dihadapi sama mereka. Dan ternyata benar, nggak berapa hari kemudian tiba-tiba ada orang yang lagi ngudut gitu ya, ceprot gitu, kena anak panah. Pas ngelihat pasukan Mongol banyak sekali di tebing-tebing, di dinding-dinding bukit itu nyerang pakai anak panah. Langsung pasukan-pasukan Rusia dan Kipchak ini berlindung, bertahan. Pada waktu itu mereka kebingungan. Pasukan yang nyerang itu diduga hanya sekitar 15 sampai 20.000 orang. Kalau mereka nyerang ke sana, itu mereka bisa habis. Tapi si pasukan Mongol ini nampaknya sangat percaya diri. Bahkan pasukan-pasukan Mongol ini yang cuman sekitar 15.000 ini malah menyerang mendekat menghadapi pasukan yang 70.000 jumlahnya. Pasukan Rusia bersiap-siap. Nih, pasukan Mongol datang dengan pasukan berkuda yang sangat luar biasa. Di jalan sambil berkuda sambil manahin ceprot, 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 begitu ya. Udah mendekat, belok, bermanuver, mundur. Tapi walaupun mundur gitu, tapi si pasukan-pasukan itu tetap memanah ke arah belakang gitu. Begitu seterusnya. Merasa dibully, ini si pasukan Rusia ini nyerang, serang aja, ikutin. Terus maju, tapi nggak kekejar karena pasukan Mongol itu kan ringan. Berhari-hari pasukan Mongol itu dikejar-kejar tapi nggak selesai-selesai. Mereka hanya manahin, tetapi nggak sampai. Sampai pada suatu kali, 9 hari kemudian dalam penyerangan itu, ketika pasukan Mongol mundur, tiba-tiba di selang-selang pasukan Mongol yang mundur itu muncul pasukan kavaleri Mongol dalam jumlah yang besar, sekitar 10.000 pasukan, 10.000 sampai 15.000 pasukan, berhadapan dengan pasukan Rusia yang jumlahnya sangat banyak, 70.000 orang, dikurangi oleh pasukan yang sudah bertumbangan di tengah jalan oleh panah. Tetapi pasukan ini dalam kondisi yang susah payah dan kelelahan, karena jadi pasukannya itu ngebentuk garis gitu, yang sangat kuat, staminanya ada di depan, yang udah lemah di belakang. Jadi bentuknya kayak garis walaupun jumlahnya banyak. Sedangkan pasukan Mongol itu ada dalam satu kesatuan, dan pasukan kavaleri berat, segera saja pasukan ini menghajar semua pasukan Rusia dari paling depan sampai paling belakang. Beberapa satuan-satuan prajurit Rusia yang ada di belakang ketahui yang di depannya hancur, mereka lari terbirit-birit ke kanan dan ke kiri, tetapi ternyata di kanan dan di kiri juga mereka sudah diburu oleh elit-elit pasukan Mongol yang sangat kecil tetapi sangat gesit. Dari 70.000 pasukan yang dikerahkan menghadapi pasukan Mongol, tentara Rusia hanya menyisakan sekitar 1.000 sampai 5.000 orang. Bahkan raja Rusia atau raja-raja di suku-suku Rusia itu tewas semua.
Apabila kita melihat sejarah, maka pasukan Mongol itu seringkali berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya dengan mereka, tetapi mereka tetap unggul dan tetap menang. Bahkan banyak di antara pertempuran-pertempuran itu yang kekalahan di pihak mereka atau pihak yang tewas di pihak mereka itu jumlahnya sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Bahkan mereka pernah berhadapan dengan pasukan Teuton di Polandia. Pasukan Teuton itu adalah pasukan full armor yang luar biasa kuat, yang bahkan Knight Templar aja takut kalau berhadapan dengan pasukan Teuton. Tapi pasukan Teuton itu habis dilumat tanpa sisa hanya oleh 6.000 pasukan Mongol. Padahal pasukan Teuton itu jumlahnya sekitar 20.000. Nah, kenapa Mongol bisa sampai setangguh ini, bisa sampai sekuat ini? Dalam sejarah, selama 1 abad mereka memenangkan ratusan kali peperangan. Hanya 6 kali saja mereka kalah. Ya wajar lah kan, 6 di antara ratusan kalah mah ya tetap aja unggul gitu ya. Tapi di antara 6 kali kekalahan itu pun 4 di antaranya menang gara-gara faktor-faktor eksternal. Yaitu misal mereka 2 kali kalah sama Jepang gara-gara kamikaze, gara-gara badai gitu ya. Bukan gara-gara samurai Jepangnya habis, tapi gara-gara badai. Kemudian mereka kalah di Vietnam gara-gara ledok, tanahnya ledok. Tapi walaupun mereka kalah mundur, maksudnya kalah mundur itu, tetapi Vietnamnya sudah habis, sudah dilumat, istana kerajaannya juga sudah dibakar. Dan mereka juga sempat kalah di Indonesia, korban kemunafikan ya. Jadi orang Indonesia tuh akal bulusnya sih kuat banget gitu. Nah, jadi apa yang menyebabkan mereka kuat dan dominan? Nomor 1, mereka disiplin luar biasa. Jadi gini Bar ya, pasukan-pasukan Mongol itu mereka harus taat pada pemimpin pasukan, pada jenderal. Apapun yang terjadi, sedikit saja tidak taat, maka yang dibunuh bukan hanya 1 orang pasukannya itu, tapi 1 kompi pasukannya, 1 satuan, sekitar 10 orang. Itu harus dihukum mati semuanya. Jadi disiplin sekali. Tetapi di sisi lain, pasukan-pasukan di unit-unit terkecil itu diberikan kebebasan untuk melakukan improvisasi. Mereka melakukan apapun bebas, asal tujuan utamanya adalah kamu harus melakukan ini gitu. Itu yang pertama. Tapi kan kalau soal disiplin, pasukan-pasukan yang lain juga sangat disiplin. Pasukan Hasasin misalkan itu sangat disiplin. Pasukan Jin dari Cina itu juga sangat disiplin. Nah, tapi pasukan Mongol punya kelebihan yang lain, yaitu mereka gemar sekali melakukan perang urat syaraf, teror yang luar biasa. Jadi pasukan-pasukan musuh yang ditangkap itu tidak dibunuh, tapi biasanya dijadikan tameng. Jadi kalau pasukan musuh mau nyerang, dinding-dinding mereka itu dari tubuh-tubuh kawanan perang. Jadi si musuh sendiri itu temen gue, masa gue mau gue panah gitu. Jadi takut gitu. Atau mereka gemar sekali menyiksa lawannya sedikit-sedikit di depan pasukan musuh. Jadi maksudnya kalau lu ketangkap sama gue, ini buktinya gitu. Ada yang diminumin timah panas, ada yang dipotong kecil-kecil sedikit-sedikit dari kaki dulu gitu. Ada yang dipotong-potong dijadikan proyektil ketapel dan sebagainya. Jadi pasukan Mongol itu benar-benar sadis. Dan bahkan mereka menyebarkan kabar ke masyarakat yang akan ditaklukkannya, siapapun yang menolak untuk menyerah pada kami, maka kami akan bumi hanguskan seluruhnya. Bukan hanya pasukannya, sampai perempuan dan anak-anak balita yang baru akan dilahirkan, balita yang sudah lahir atau yang belum dilahirkan, itu semuanya akan dibantai. Dan pasukan Mongol punya kebiasaan yang khas, yaitu misalkan di Baghdad, setelah mereka membantai seluruh isi kotanya, kepala-kepala dari korbannya itu ditumpuk, dibuat jadi kayak piramid gitu. Weh, keren, piramid gua tinggi, yang ini 21 meter. Weh, yang tinggian yang gua 50 meter gitu. Jadi mereka ini kejam luar biasa, dan kalau seperti ini mereka akan menciptakan teror dan rasa takut yang luar biasa terhadap musuh. Musuh akan dibuat terkencing-kencing sebelum mereka berhadapan langsung dengan pasukan Mongol. Tapi kan kalau kejam kayak gitu, mau pasukan yang lain juga kejam. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Poin ketiga yang membuat pasukan Mongol sangat dominan dalam perang, itu adalah mereka adalah pasukan yang sangat jeli. Strategi Sun Tzu yang paling banyak menggunakannya itu adalah pasukan Mongol, bukan pasukan Cina. Jadi, misalkan dalam strategi Sun Tzu itu disebutkan, siapapun yang mau menang perang, itu tergantung pada informasi apa yang dia miliki. Semakin banyak informasi yang dia miliki, semakin besar kesempatan dia untuk berperang. Jadi, ketika akan menyerang, pasukan Mongol itu akan menyisir wilayah itu selama berbulan-bulan atau berminggu-minggu, mencari sumber informasi yang paling mungkin mereka gunakan dalam strategi perang. Lembah di mana, tempat becek di mana, sumber mata air di mana, sungai di mana, yang akan dijadikan jebakan di mana, dan sebagainya. Pertama, masalah geografis, relief, permukaan bumi. Kemudian mereka juga akan mencari masalah-masalah internal dalam kerajaan yang akan diserangnya. Siapa yang akan berkhianat, bagaimana kata-kata komandonya kalau dikeluarkan, surat-surat, bahasa-bahasa, mereka semuanya pelajari.
Sehingga dengan cara seperti itu, mereka biasanya akan melakukan serangan dadakan pada satu pihak. Pihak itu tidak sadar apapun, bahkan si pihak itu terkecoh karena banyak sekali teriakan-teriakan perang yang digunakan pasukan Mongol itu adalah teriakan perang mereka gitu. Jadi si komandan-komandan perang serang sebelah sini. Ternyata komandan pasukan Mongol juga dengan suara yang sama dan dengan bahasa yang sama bilang serang pasukan sebelah situ gitu. Ini benar-benar membingungkan karena pasukan Mongol itu selalu memiliki informasi yang sangat valid sebelum perang terjadi. Tetapi kan kalau soal informasi, pasukan lawan juga sudah biasa memata-matai lawan kan? Sudah biasa. Nah, ada keunggulan pasukan Mongol, yaitu mereka selalu datang di tempat pertempuran jauh-jauh hari sebelum persiapan dari pasukan lawan. Dan ini adalah salah satu ciri kunci sukses mereka. Mereka adalah pasukan tercepat dalam sejarah. Dalam artian, misal begini Baraya, di Perang Dunia II, Adolf Hitler itu menamai pasukannya itu sebagai pasukan gerak cepat Blitzkrieg. Serangan kilat. Mereka bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan sangat cepat 11 km per hari. Dalam skala perang memobilisasi pasukan yang sebanyak ini, itu 11 km per hari itu luar biasa cepat, disebutnya aja Blitzkrieg. Tapi pasukan Mongol bergerak dengan kecepatan 60 km per hari. 5 kali lipat daripada kecepatan serangan kilatnya Hitler. Jadi mereka akan datang ke satu tempat, memata-matai pihak yang lain dan sebagainya. Satu-satunya orang, satu-satunya komandan yang pernah memecahkan rekor pasukan Mongol itu adalah Khalid bin Walid. Waktu beliau menyerang Persia dan tak lama kemudian dia balik nyerang ke Syam, ke pasukan Romawi. Itu dia bergerak jauh lebih cepat daripada pasukan Mongol. Tapi maksudnya pasukan Mongol itu melakukan itu setiap hari selalu, sedangkan pasukan Arab yang hanya pas zaman Khalid bin Walid saja gitu. Nah, bahkan pernah satu kali pasukan Mongol waktu melawan Hungaria tahun 1227 itu bergerak dengan kecepatan 160 km per hari. Tak pernah ada pasukan dalam skala besar yang bisa bergerak dengan kecepatan secepat itu selain Mongol. Jadi musuh lagi rapat dulu, lagi mandi, lagi ngaso, lagi rebahan, nonton Guru Gembul Channel, tiba-tiba disergap, ceprot, anak panah datang, tiba-tiba pasukan Mongol sudah mengepung gitu. Banyak sekali perang yang dilakukan, yang melawan Mongol itu berakhir cepat karena pasukan Mongol bisa memobilisasi pasukan sebelum lawannya sadar bahwa perang sudah dimulai. Ini salah satu ciri khas paling signifikan dari serangan Mongol, tetapi itu masih ada lagi, yaitu pasukan Mongol itu punya karakteristik per individu pasukannya itu tidak rewel, benar-benar gila perang. Maksudnya begini Baraya, kalau ada orang atau pasukan yang mampu bergerak dengan kecepatan 60 km per hari, artinya dia terus-terusan naik kuda selama seharian penuh. Istirahat sebentar, naik lagi, istirahat sebentar, naik lagi gitu. Jadi benar-benar cepat. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Pasukan Mongol itu bawa kudanya itu 2-4. Jadi kalau kuda yang ditungganginya kelelahan, dia ganti kuda yang masih segar bugar dinaikin, yang kelelahannya itu dituntun. Begitu seterusnya. Kalau si pasukan Mongol ini kelelahan, dia tidak makan. Dia makan apapun yang ada di situ, termasuk rerumputan, termasuk apa. Kalau dia kehausan, misalkan benar-benar nggak ada air, benar-benar nggak ada suplai apapun, dia akan mengerat paha kudanya sedikit, darahnya dikocorin untuk diminum. Minum darah kuda. Atau dia minum kencingnya sendiri. Jadi daya tahan tubuh mereka itu luar biasa kuat. Dan yang lebih sial lagi, saking kuatnya daya tahan tubuh mereka itu, mereka bisa menahan rasa sakit yang luar biasa, kemudian mereka tidak takut mati, dan mereka itu tahan segala cuaca. Waktu berhadapan dengan pasukan Rusia itu punya tradisi, jangan melaksanakan perang di musim dingin. Sebab kalau melaksanakan perang di musim dingin, mati duluan sebelum ketemu sama musuh. Dan ini juga strategi yang digunakan untuk melawan Napoleon dan Adolf Hitler. Adolf Hitler dan Napoleon itu jago perang luar biasa, tapi pas ngelawan pasukan Rusia, mereka kalah karena dikalahkan oleh musim dingin. Jadi ada satu aturan perang kalau melawan Rusia, jangan perang di musim dingin. Tetapi itu dilanggar sama pasukan Mongol. Pasukan Mongol tahu dan sadar bahwa pasukan Rusia itu lengah pas musim dingin. Maka mereka nyerang di musim dingin. Jadi tahan panas, tahan dingin, tahan sakit, tidak takut mati. Dan terakhir, ada strategi pasukan Mongol yang tidak bisa dilakukan sama pasukan musuh manapun di dunia pada waktu itu. Bahkan mungkin sampai sekarang. Yaitu pasukan-pasukan non-Mongol, orang Arab, orang Cina, orang Eropa gitu, kalau berperang, mereka berperang seperti main catur. Jadi misalkan gini,
pasukan Palang maju untuk menghadapi pasukan kavaleri berat. Pasti menang karena tombak panjang. Nah, tapi tombak panjang itu pasti kalah sama pasukan panah musuh. Pasukan panah musuh itu harus dihadapi dengan pasukan kavaleri ringan karena cepat, gitu ya. Pasukan kavaleri ringan ini pasti akan dikalahkan oleh pasukan kavaleri berat. Pasukan kavaleri berat ini pasti akan dikalahkan oleh pasukan Palang, pasukan tombak panjang. Begitu seterusnya muter, sehingga ketika terjadi perang itu, setiap orang-orang Eropa, orang Arab, orang Cina itu bikin formasi gimana caranya. Ini pasukan tombak di depan, di belakangnya pasukan panah. Nanti kalau musuh menyerang, berarti ini yang mundur, ini yang maju, apa dan sebagainya. Jadi rumit sekali. Sedangkan pasukan Mongol tidak pernah menghadapi masalah serumit itu. Mereka tidak suka main catur. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah pasukan Mongol hanya terbagi menjadi dua satuan saja, dua satuan besar, dua divisi besar. Sekitar 30-40%-nya adalah pasukan kavaleri berat yang dia menggunakan baju zirah, di dalamnya ada sutra, kudanya juga seperti itu. Kemudian ada pasukan kavaleri ringan yang lebih cepat tetapi tidak memiliki kekuatan seperti kavaleri berat. Tetapi seluruh pasukan-pasukan itu tanpa kecuali bisa melakukan semua jenis pertempuran. Jadi semuanya adalah pemanah. Aduh, ceplut. Pemanahnya di atas kuda. Jadi kavaleri tapi pemanah. Sambil melakukan panah itu, kan biasanya musuh kalau dipanahin itu akan menyebar formasi berpencar gitu biar panah-panahnya tidak melukai banyak pasukan. Kalau itu mereka langsung ganti pasukan yang memanah itu langsung ganti posisi jadi pasukan tombak, kavaleri tombak, lancer. Kalau musuhnya bersatu lagi dalam satu kesatuan jadi palang, pasukan ini jadi panah lagi. Jadi seluruh pasukan Mongol itu bisa melakukan seluruh fungsi dari divisi-divisi pasukan lawan. Kalau perang terjadi seperti ini, jebrut, pasukan Mongol banyak yang jatuh dari kudanya, mereka siap dengan pasukan gada, tombak, dan pedang. Dan mereka bisa melakukan itu sampai mati, tanpa penyesalan sedikit pun. Jadi inilah yang benar-benar menyulitkan pasukan musuh. Pasukan musuh itu pusing nyusun strategi, nyusun formasi. Pasukan Mongol akan datang ke sini, panahin semuanya, habis atau tidak, maju mundur. Gerakan maju mundur itu khas sekali pasukan Mongol. Jadi maju, udah dekat, mundur lagi, sambil manahin terus. Kalau musuh diam, dia akan mati oleh anak panah. Kalau musuh nyerang, pasukan kavaleri berat Mongol akan datang menghadangnya gitu. Jadi udah habis, mau berhadapan dengan pasukan yang model apapun, pasukan Mongol itu akan menang. Mereka bisa dikalahkan dalam perang taktis itu di Volga, ceritanya yang lain lagi nanti kapan-kapan kita bahas ya. Dan ngelawan pasukan Mamluk. Di sini ada subscriber saya namanya Mamluk apa gitu ya. Pasukan Mamluk pada waktu itu bisa menang melawan Mongol adalah karena pasukan Mamluk sendiri adalah pasukan-pasukan Mongol. Jadi pasukan Mongol yang sudah masuk Islam diperbudak sama tentara Salahuddin, kemudian dijadikan tentara gitu. Ya ceritanya panjang lah, kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas pasukan Mongol bisa kuat mendominasi ngelawan bangsa-bangsa yang sangat berbeda dalam strategi pertempuran dan pendekatannya. Itu karena mereka benar-benar taktis, penuh dengan strategi, memiliki perencanaan yang sangat matang, mudah belajar, tetapi mental mereka ditempa sebagai mental prajurit yang susah sekali untuk mati, tetapi mereka selalu siap untuk mati. Ya, tetapi apapun yang terjadi, toh akhirnya setelah mereka mission accomplished, menyelesaikan semua misi-misinya, mereka tidak bisa memerintah. Dan pasukan-pasukan yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkannya berubah haluan menjadi pihak yang ditaklukkan akhirnya menguasai kembali pihak yang menaklukkan. Karena walaupun mereka jago perang, mereka tidak bisa memerintah dengan baik. Oke, Baraya itu saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.